turun ke lapangan untuk memberikan informasi atau mengedukasi tentang higiene sanitasi dan keamanan pangan di pasar Kedungan, bahwa pasar Kedungan itu pasarnya tertata, bersih, dan menjual pangan yang aman. Dan semua itu kita dapat karena aktivitas pasar Kedungan, baik ketua, tim higienis, tim uji maupun pendataan, semuanya turun ke lapangan untuk memantau, mengamati mutu pangan, supaya lalu kita ambil sampel untuk kita uji melalui pengamatan visual atau BEU atau pengujian melalui rapid test sesuai dengan jenis karya, karena untuk memastikan bahwa di pasar Kedungan higiene sanitasi dan sarana prasarana maupun keamanan pangan benar-benar sehat dan terhindar dari bahan-bahan yang berbahaya. Karena untuk mewujudkan pasar Kedungan yang pasarnya tertata, tertib, dan menjual pangan yang aman. Demikian, terima kasih. Dilanjutkan dengan tanya jawab satu pertanyaan oleh masing-masing dewan juri selama 10 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Terima kasih Bu. Teman-teman dari Kedungan, tentu upaya untuk agar pangan sehat ada peran, yaitu menyediakan vektor besar dari hewan membawa penyakit, misalnya kecoa, tikus terutama. Upaya pencegahan seperti apa? Apakah setiap saat disemprot dengan obat anti nyamuk atau dengan apa sehingga tetap terhindari tidak mempengaruhi pangan yang sudah dewasa? Karena sudah hal yang umum, tapi kita berupaya maksimal setiap kita lewat pasar itu hewan-hewan itu bersifat. Saya ingin jauh dengan sehingga kita meminimalkan hewan-hewan tetap tadi. Kenapa kok kamu dan diharapkan pangan kita di pasar itu aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berusaha menjawab dan kebetulan saya kita sangat kasih untuk yang saya hadapi di pasar Kedungan. Kalau misalnya ada ibu pedagang yang mengganggu dagangannya ya Pak, itu biasanya itu mengganggu dagangannya Pak. Nah, para pedagang itu saya dekati jangan diganggu, karena kalau dibunuh itu juga akan menyebabkan penyakit juga. Jadi saya suruh beli itu loh Pak, cobaan kayak keranjang itu kayak gitu. Jadi nggak langsung dilakukan. Gitu. Terus yang cobaan yang biasanya yang makan itu saya sarankan kalau misalnya dia yang pakai itu saya sarankan untuk membungkus plastik, jangan langsung dibuang ke TPS atau ke tempat orang petugas yang dari Pemkot mengambil itu biasanya tak gitu Pak. Nah untuk itu saya sebagai ICS sampai ICS saya sarankan tak gitu. Kalau memangnya panjenengan betul itu keranjang dan cobaan bisa itu tadi, ya jangan dibuang sembarangan. Kita suruhkan di air dulu, baru kita buntel, langsung kita buang. Jadi nggak menyebar. Terus yang cobaan, terus yang kotak itu kan langsung nanti Pak ya, terus kalau nanti juga saya suruh masukkan. Jadi mereka itu tikus apa itu musuh kita. Dan ini Pak, ini penyakit yang di pasar Kedungan itu merupakan momok kecoa yang kecil itu Pak. Itu bentuknya dari kecamatan. Waktu kita pindahan sementara waktu dibangun itu tuh Pak, di kecamatan itu malah ikut pulang ke Kedungan. Jadi nggak bisa hilang. Nah ini caranya gimana? Diberi racun nggak bisa Pak. Nah untuk itu kami kok kemarin itu menemukan obatnya Pak. Itu obatnya itu Pertega sama itu obat yang untuk mepel kecoa, untuk menghilangkan kecoa itu. Saya satukan, saya lelet-leletkan di mejo-mejo itu, ternyata bisa mati sendiri Pak. Nah ini
ini alhamdulillah saya sudah memimpin ini, kebetulan saya merasa bisa mengamalkan ilmu saya itu mengenai pertama yaitu masalah tikus, karena saya di masyarakat juga ada itu, saya sudah memilah sampah, kebetulan ini juga ada tikus-tikus yang meninggal dan itu ternyata saya terapkan di Pasir juga. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sedikit menambahkan. Untuk antisipasi kecelakaan tersebut kita tim dari yang bersih-bersih itu ngepelnya pakai karbol yang bersih. Itu lumayan ini sih menghambat ini ya untuk semua. Jadi kita pakai karbonnya yang sana. Terima kasih asal dunia dari satu beda. Oh ternyata dulu di jalan Melawi ya. Dari awal itu kan bukan sama sih. Mungkin pertanyaan saya itu kaitan dengan aktivitas ya, aktivitas tim ICS. Saya tanya dulu ke tim data. Ada jumlah pedagang berapa? Satu miliar. Seluruhnya, baik sayur, buah maupun ikan daging. Jumlahnya ada berapa kira-kira? Kalau data itu kan berarti ada pendataan. Untuk ini data dari kami untuk pedagang seluruh pedagang gula, sayur, kemudian makanan itu sekitar 350 pedagang. 350 pedagang. Tentu ini jumlahnya cukup besar ya, 50 gitu. Terus BPJS kan hanya memberikan 8. Karena ini bagi dua sih, apakah kemudian bikin jadwal atau kemudian saling bergantian, juga semua kemampuan yang sama. Artinya data juga kadang akan uji atau bagaimana. Kemudian kalau memang dijadwal berapa hari sekali untuk melakukan uji. Kemudian berikutnya kalau misalnya sudah rutin jalan 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali, atau seminggu sekali gitu, mesti akan ada namanya pedagang kan akan ada tiket pokoknya sampai bulan Jumat mesti direpit sama BPJS gitu, sehingga mereka kemudian mungkin pada saat hari Jumat berusaha jualan yang baik-baik saja gitu. Saya akan kemudian mungkin bisa disampaikan dulu lakukan monitoringnya atau ujinya itu bagaimana hasilnya itu dulu aja. Untuk melakukan monitoring dan ujian kami melakukan secara bersama-sama. Kemudian waktunya tidak pasti, artinya sewaktu-waktu jadi untuk meminimalisir pedagang yang mungkin menginginkan barang yang tidak seharusnya ada di pasar sebelumnya. Jadi selalu bersama-sama ya, berjelapan itu sama-sama nanti ya. Jadi tugas masing-masing. Nyariin apa? Berarti kan menjadi pedagang di Solo ya. Ada yang Nyariin apa? saya senang mengolah pasar kalau itu. Apakah semua mengolah pasar? Pedagang gitu. Suaramu kan putus-putus sumpah. Jualan. Sangat berjualan, tapi yang masih berapa sendiri mungkin terkait Nyari aku apa? Emang iya, emang kamu tahu. Itu kamu kali. Kira-kira berapa minggu sekali? Seminggu sekali, seminggu berapa kali? Tidak pasti ya berarti. Awal-awal seminggu sekali, kemudian ini sekitar 2 minggu sekali. Dan waktunya kami lakukan, jadi kita improve sewaktu-waktu. Kalau rapid test ini habis dari kota Semarang, terus pandemi itu bagaimana? Saya mudah sekali itu lapor ke tim ICS.
berinovasi ya nanti kalau habis SDM-nya lebih baik. Ayo tetap jalan ya pembahasan yang baik. Terima kasih, selamat berhubungan. Oke, terima kasih dulu. Pasal pertulungan mulai luar biasa. Selamat ya sampai dengan nominasi yang Kamu sudah beli makan kalian? Aku juga semua ya. Berapa ya? Pokoknya juga maju dulu. Tadi sudah sampaikan ada apa vektor, kemudian ini Bu, ya, sampaikan bagaimana ini keberlanjutan daripada pengawasan keamanan pangannya ini. Kemudian juga data yang saya tanyakan, kalau ada data itu kemudian kan ada cek nanti ya, dari pedagang-pedagang itu kita kan ada monitoring, kemudian kalau sudah ada data kan sekian koyo sono mengandung bahan kimianya, misalnya dia mengandung bahan kimianya, mengandung lantikus, ini kira-kira dari TCS apa ya yang perlu dilakukan dalam hal ini agar supaya apa ya pedagang ini benar-benar bisa mematuhi yang inovasi aktivitasnya seperti apa nih agar keamanan kebersihannya yang kemarin aku beli sendiri dalam ya hal kayak diskusi kemarin aja nggak bisa Gembala ya nek aku mah oke-oke aja, nek kamu nggak oke. Ya di sini kamu ke Sambiroto juga aku nggak oke. Apa? Pekdi, masa itu kalau Sambiroto itu wah aku pasar ini bisa nantinya ya apa kamu nggak mau? Terima kasih Kepala Dinas dan Pak. Misalkan ada temuan kayak itu, kita menyarankan kepada pedagang untuk tidak menjual barang-barang itu dan jangan buang di tempat yang sama. Dan tindakan selanjutnya kita akan melaporkan kepada Dinas Ketahanan Pangan. Dan untuk kebersihan di pasar, kita senantiasa mengedukasi pedagang supaya bisa menjaga kebersihan di lokasinya masing-masing dengan menyediakan kantong plastik dan memisahkan sampah sesuai dengan yang organik maupun anorganik itu. Tapi yang tes kedua itu ternyata sudah tidak lagi karena beliau mengambil tempat lain. Jadi untuk sekarang alhamdulillah itu juga sudah. Masalah tatanan dagangan ini pengalaman saya itu pedagang dari Bandungan yang saya mintakan itu memang saya beri contoh langsung dari dasarnya itu Dowo. Kalau Bandungan itu kalau adik bapak itu Dowo banget. Nah di situ itu kan banyak kol-kol yang busuk. Kalau saya tegur bahwa saya ya tegurnya sih ya saya langsung terjun membantu bekerja sampai dia itu ikuti jejak saya. Terus dia itu tak diamkan 2-3 dia bisa nggak menjalankan apa yang saya contoh. Terus yang kedua dia itu gini, wah ada bupati baru
Jawa gitu Bu. Saya juga ini aku beri contoh. Bensinnya kerja sama kok dagangan gitu. Soalnya banyak itu nggak bawa pisah warung sak keranjang itu Bu. Banyak peluru yang bosok. Kadang-kadang sapi yang di jalan PSI. Ya kan Kak Ibu. Terus itu yang nomor saya itu bekerja. Saya bercontoh. Terus yang kedua itu sampai perdagangannya korporasi. Kalau perdagangan jatuh ya tidak beli loh Bu. Dan tadi pembelinya nggak mau harus fair biar nggak kalah dengan pasar yang internasional yang modern ya. Karena tradisional Bu. Jadi walaupun namanya rajin tapi juga harus profesionalnya penjualannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau mau tanya lagi, boleh. Izin Bu untuk satu kali lagi deh. Untuk pilah sampah di tempat kita sudah ada, jadi untuk sampah organik kita bikin kompos di sana. Jadi untuk sampah-sampah yang bisa dijual seperti kardus dan lain-lain juga sudah kita pisah, dan tidak bisa baru yang tidak bisa dipakai baru dimasukin. Terima kasih tim PCS yang luar biasa. Bapak Ibu, saya memberi masukan pada semuanya. Halo? Ya. Kalau panjenengan tahu depan ini dengan seragam yang sama, kenapa di pasar tidak selanjutnya? Nah, coba kan itu di mall model itu kan juga ada seragamnya ya. Tidak harus yang mahal, tetapi mungkin dibuat yang efisien. Nah, misalnya agar bahannya nggak mahal, jahitan yang mahal itu kan ada penjahit yang mungkin bisa murah ya. Yang penting pokoknya itu kelihatan keren asik gitu. Dan ini kan menjaga kamu kesini dengan batik yang cakep, sepatu yang cakep, dandan cakep. Dan ini kan kalau semua pedagang itu disosialisasi begitu. Ya, semua pedagang nggak apa-apa, barang-barangnya tidak berani mulai dengan datang yang cakep tapi nggak pagi ya. Nah, kalau semua masalahnya dibayarkan misalkan ditabung sedikit kan punya 3 seragam ya, tidak harus mahal ya. Nah, ini akan bisa menambah pasar itu sekarang. Nah, itu dari informasi kalau sampahnya jadi kompos ya. Kemudian juga bisa jadi monitoring tadi kalau misalnya tidak dan harus kalau saya kan ini saya dan pasar ya. Kalau jadinya itu kan orang memenuhi dari presentasi bisa jadi mungkin untuk sementara ya, untuk sampai orang itu membutuhkan saya berapa sih retribusi ya kan tutup nggak boleh berdagang. Ini sudah 3 kali Anda melanggar. Tempeli kertas apa ini tulis NFT itu melanggar cuma dibuka kalau misalnya kalau saya dari sini itu karena itu sebenarnya melanggar undang-undang meracuni orang. Kalau saya itu kemudian sudah punya dana ya. Bagus untuk yang semuanya ini Bapak Ibu juga bisa mungkin ada dana sedikit mungkin ya. Nah itu tidak usah dengan pasar untuk bisa dengan sedikit sampel sedikit misalnya kulit dan sebagainya lantainya langsung ditempel jadi nyaman bisa. Oke, keren kok pertanyaan semua. Terima kasih. Terima kasih. Untuk